Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jagat Muhammad Sutanto. Saya adalah mahasiswa Universitas Merdeka Malang, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum dengan NIM 2101000017. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara atau way of life. Setiap negara tentu memiliki sebuah dasar negara, di mana dasar negara tersebut dijadikan sebagai tujuan, pandangan hidup, ataupun sebuah jiwa yang menjiwai dari suatu bangsa tersebut. Tata hukum Indonesia mengambil dari sumber Pancasila itu sendiri. Dan juga dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang terdiri dari 5 sila yang menjelaskan tujuan dari negara Indonesia itu sendiri. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila mencakup 5 pedoman yang sangat penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga makna setiap sila di dalam Pancasila harus dipahami dan juga diamalkan untuk setiap warga Indonesia. Pancasila juga digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih tepatnya, bentuk ringkasan yang ada di dalam ringkasan dari UUD 1945 alinea keempat adalah setiap sila berisi tentang tujuan negara. Pancasila juga memegang peranan penting sebagai dasar dan landasan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila juga memiliki fungsi di antara sebagai sumber dari segala hukum. Yang dimaksudkan dalam artian adalah dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, oleh Ronto dijelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara menjadi dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Ketetapan MPR nomor 12 MPR 1998 tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada ketetapan ini dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selanjutnya, dalam buku tersebut juga dijelaskan fungsi Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 penetapan MPR tersebut memuat 3 ayat. Di antaranya adalah sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana tertulis dalam pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, fungsi Pancasila sebagai sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ideologi hukum Indonesia, kumpulan nilai-nilai yang harus ada di latar belakang keseluruhan hukum Indonesia, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia, dan juga sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia. Sedikit mengulas tentang bagaimana butir-butir Pancasila tersebut diimplementasikan sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Saya mengambil beberapa contoh, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari kemanusiaan yang adil dan beradab, kita dapat mengambil berbagai macam harfiah dari kata-kata tersebut. Satu adalah kemanusiaan. Kemanusiaan berasal dari kata amnesia. Uang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Oleh Tuhan manusia
dikaruniai, jasmani dan rohani. Yang keduanya merupakan suatu kesatuan serasi yang juga disebut manusia. Kemudian adil. Adil mengandung arti objektif atau sesuai dengan adanya. Misal kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu sebetulnya merupakan haknya. Kita tidak subjektif, tidak berat sebelah, dan tidak pilih kasih. Kemudian beradab. Beradab berasal dari kata adab yang berarti budaya. Dengan demikian, manusia yang beradab berarti manusia yang memiliki tingkah laku dan berbudaya yang selalu dijiwai oleh nilai-nilai kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan tidak lain ialah hal-hal yang luhur yang dijunjung tinggi oleh manusia, yang karena itu luhurnya itu dijadikan pedoman, ukuran atau tuntunan untuk diikuti. Kalau sesuai berarti baik, kalau tidak sesuai berarti itu negatif. Kemudian persatuan Indonesia. Dengan majemuknya latar belakang kita sebagai bangsa Indonesia, adanya rasa nasionalisme yang dimaksudkan sebagai bangsa Indonesia seluruhnya harus memupuk persatuan Indonesia yang erat antar sesama warga tanpa membeda-bedakan suku atau golongan, serta berdasarkan satu tekad yang bulat dan satu cita-cita bersama. Prinsip kebangsaan itu merupakan ikatan yang erat antara golongan dan suku bangsa. Paham kebangsaan kita adalah suatu dasar kebangsaan yang menuju kepada persaudaraan, yang menghendaki bangsa-bangsa itu saling menghormati dan menghargai. Paham kebangsaan yang dianut bangsa Indonesia adalah ke dalam menggalang seluruh kepentingan rakyat dan tidak membedakan suku atau golongan, kemudian keluar tidak mengagungkan bangsa sendiri, namun dengan berdiri tegak atas dasar kebangsaan sendiri, juga menuju ke arah hidup berdampingan secara damai, berdasar atas persamaan derajat kita sebagai manusia, serta berdaya untuk melakukan terciptanya perdamaian dunia yang kekal dan abadi, serta membina kerjasama untuk kesejahteraan umat manusia. Sila Persatuan Indonesia mengandung beberapa pengertian yang merupakan persatuan berarti utuh, Indonesia yang dimaksudkan sebagai Nusantara yang bersatu. Kemudian butir keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dasar mufakat kerakyatan atau demokrasi menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi atau kedaulatan untuk mengatur negara dan rakyat terletak di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan. Demokrasi Indonesia, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah demokrasi yang tercantum dalam Pancasila sebagai sila keempat dan dinamakan dengan demokrasi Pancasila. Asas demokrasi di Indonesia ialah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Hakikat dari musyawarah atau mufakat kemurniannya adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada inti untuk merumuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat dengan rasio yang sehat, yang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan serta kesatuan kita. Kemudian dalam arti kata kerakyatan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kemudian hikmat kebijaksanaan adalah suatu sikap yang dilandasi dengan penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan. Kemudian permusyawaratan adalah suatu cara yang khas sebagai Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat bersama sehingga tercapai keputusan berdasarkan mufakat. Kemudian perwakilan
berarti kita adalah suatu masyarakat yang mengusahakan ikut sertanya rakyat mengambil bagian dalam urusan bernegara. Bentuk keikutsertaan itu adalah badan-badan perwakilan, baik di pusat seperti MPR dan DPR maupun di daerah seperti DPRD. Kemudian sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang memuat nilai-nilai keadilan bagi rakyat tanpa memandang suku maupun ras ataupun agama. Kemudian sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa menandakan bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan mengakui bahwa alam semesta ini adalah ciptaannya serta segala hidup di dalam kehidupannya. Dasar ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agama atau kepercayaan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, lebih dengan 200 lebih manusia, penduduk yang menganut beberapa agama, menghendaki semua itu hidup tentram, rukun, dan saling menghormati. Dengan demikian, agama diakui di negara Republik Indonesia dapat bergerak dan berkembang secara leluasa. Kemudian menjelaskan tentang hierarki Pancasila sendiri adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh berlawanan atau berkontradiksi dengan peraturan yang ada di atas tingkatnya. Kemudian, jika dilihat secara hierarki, Undang-Undang Dasar 1945 berada pada tingkatan tertinggi. Dalam teori norma Hans Nawiaski yang dikenal dengan Die Staatsverordnung der Rechtsnormen, terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan, yakni adalah 1. Staatsfundamentale Norm atau norma fundamental negara, abstrak sumber hukum dengan contoh misalnya adalah Pancasila. Kemudian adalah Staatsgrundgesetz atau dasar aturan dasar atau aturan pokok negara, konstitusi atau undang-undang dasar. Kemudian formel Gesetz atau undang-undang, lalu Verordnung en Autonomsatznud, aturan pelaksana dan peraturan pemerintahan daerah. Sejalan dengan pendapat di atas, maka Undang-Undang Dasar 1945 berada pada tatanan Staatsgrundgesetz atau sebagai konstitusi suatu negara. Bagaimana dengan Pancasila? Berdasarkan pasal 2 UU 12 nomor 12 tahun 2011, yaitu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Jika kembali kepada teori Hans Nawiaski, berarti letak Pancasila ada pada tataran Staatsfundamentalen. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alias sesuai dengan alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Posisi Pancasila sendiri sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Pancasila tidak ada dalam hierarki perundang-undangan karena nilai-nilai Pancasila telah terkandung dalam suatu norma di Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Artian dari hukum dasar adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan
yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, kedudukan Pancasila berdasarkan teori Hans Nawiaski tersebut adalah sumber dari segala sumber hukum, namun bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011. Sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan sumber dari segala hukum. Kemudian, untuk sebuah pandangan hidup berbangsa dan bernegara, sejak tanggal 28 Oktober 1928, kita sudah resmi menjadi sebagai suatu bangsa yang dalam artian filosofis adalah kita memiliki suatu rasa persatuan yang sama, padahal kita memiliki background yang berbeda-beda. Kita adalah masyarakat majemuk yang ada di Kepulauan Nusantara. Kemudian kita memiliki rasa sepenanggungan karena kita berada di bawah kolonialisme negara Eropa. Kemudian dari berbagai ragam latar belakang tersebut, kita memiliki banyak sekali sosial budaya, agama, dan keturunan yang bertekad untuk membangun suatu tatanan berbangsa dan bernegara. Setiap bangsa mempunyai cita-cita untuk masa depan dan menghadapi masalah bersama dalam mencapai cita-cita bersama. Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan beradab, makmur, dan materialnya dan spiritual berdasarkan Pancasila. Seperti halnya keluarga, suatu bangsa yang bertekad mencapai cita-cita bersama memerlukan suatu pandangan hidup yang sama. Seperti tanpa pandangan hidup, jelas suatu bangsa akan terombang-ambing karena tidak memiliki visioner yang sama. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan dengan mudah memandang persoalan-persoalan yang dihadapi, dengan mudah mencari pemecahan masalah yang dihadapi, kemudian memiliki pedoman atau pegangan dan membangun dirinya sendiri. Kemudian pandangan hidup suatu bangsa juga memuat cita-cita bangsa dan pikiran-pikiran yang mendalam dan struktural. Kemudian gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Kemudian pandangan hidup suatu bangsa adalah intisari dari kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia sendiri pernah menjadi satu dalam satu komando pada saat masa kerajaan Majapahit. Pada waktu itu kerajaan Majapahit sedang berada pada puncak kejayaannya. Kita juga pernah hampir dalam satu kesatuan yang sama seperti bagian negara Indonesia yang sekarang pada saat kerajaan Sriwijaya. Namun kerajaan Sriwijaya tidak mampu menguasai hingga bagian timur Nusantara. Kita pernah satu dalam satu kesatuan pada saat masa kerajaan Majapahit. Kemudian pandangan hidup bangsa Indonesia, kembali lagi dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh sesuatu bangsa. Terkandung pikiran yang dianggap baik. Oleh karena itu, pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa. Negara Republik Indonesia memang tergolong muda dalam barisan negara-negara lain. Mari kita bandingkan dengan negara-negara Eropa yang sudah berdiri, yang sudah bersatu lebih dahulu dibandingkan kita. Namun faktor itu juga dipengaruhi oleh faktor politik yang panas di dataran Eropa.
Kemudian, bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaan yang tua melalui gembilangnya kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Kemudian mengalami penderitaan penjajahan sepanjang 3,5 abad, sampai akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan dirinya sebagai bangsa yang utuh pada 17 Agustus 1945. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali apa yang kita miliki adalah dengan rasa sama, yaitu rasa sepenanggungan. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempahnya sendiri, yang merupakan hasil antara proses di masa lampau dan juga bersamaan dengan lahirnya bangsa dan negara ini, kepribadian itu ditekankan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Bangsa Indonesia lahir dengan kekuatan sendiri, maka percaya pada diri sendiri juga merupakan salah satu ciri kepribadian bangsa Indonesia. Karena itulah, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan itu adalah sebuah proses yang sangat lama. Sebagaimana kita telah ada semenjak dahulu, kemudian dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami oleh bangsa kita dan gagasan besar bangsa kita sendiri. Karena itulah, Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa dan masyarakatnya. Maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini dapat diterima, kemudian juga nampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang sedikit berbeda, namun dalam 3 buah undang-undang dasar yang pernah kita miliki, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Pancasila itu tetap tercantum di dalamnya, yang dapat diartikan sebagaimana Pancasila memang sudah mengakar pada jati diri bangsa Indonesia. Kemudian, manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dikodratkan hidup secara berkelompok. Kita adalah makhluk sosial. Kelompok manusia itu akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan manusia dari yang mengelompok sampai menjadi suatu keadaan di mana mereka itu terjalin ikatan hubungan yang kuat dan serasi. Ini adalah pertanda dengan adanya kelompok manusia dengan ciri-ciri itu membedakan mereka dengan kelompok-kelompok manusia yang lain. Dan juga pasti apa yang mereka muat dalam pandangan hidup mereka juga berbeda. Kelompok ini membesar menjadi suku bangsa. Tiap suku-suku bangsa dibedakan oleh perbedaan nilai-nilai dan moral yang mereka patuhi pada daerah yang mereka tempati. Kemudian kita dapat menyebutkan adanya kelompok suku bangsa Minangkabau, Batak, Jawa, Flores, Madura, Sunda, dan lain sebagainya. Semua suku itu adalah modal dasar terbentuknya kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia yang kita miliki dalam bagian bangsa tersebut. Kelompok-kelompok manusia tersebut dikatakan suku bangsa karena mempunyai suatu tujuan hidup. Tujuan hidup kelompok ini akan membedakan mereka dengan kelompok yang lain. Jadi kita kenal dengan berbagai pandangan hidup suku Jawa, Sunda, Batak, Flores, Madura, dan lain sebagainya pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pandangan hidup juga merupakan wawasan mereka untuk memenuhi kehidupan di dunia dan bekal ketika di hari akhir. Bangsa Indonesia yang terdiri dari suku bangsa tersebut meyakini adanya kehidupan di dunia dan juga di hari akhir, sebagaimana Pancasila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang menandakan bahwa kita adalah manusia yang memiliki Tuhan. Kemudian berdasarkan hal tersebut,
kita menemukan persamaan pandangan hidup di antara suku-suku bangsa di tanah air. Ialah keyakinan mereka adanya dua dunia kehidupan. Inilah yang menyatukan bangsa Indonesia. Walaupun mereka terdiri dari berbagai macam suku yang berbeda, dengan karakteristik, ciri, budaya, dan keseharian hidup mereka yang berbeda. Namun mereka terikat dalam satu nama, yaitu bangsa Indonesia. Keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan kuatnya tradisi sebagai bangsa dalam Nusantara ini, kita berbangsa dan bernegara tersimpul dalam falsafah kita Pancasila. Pancasila memberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia tentang masa depan yang ditempuhnya. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tentang dalam kelima sila Pancasila. Kemudian setelah kita menyatakan atau memproklamasikan diri kita sebagai bangsa Indonesia atau satu negara yang utuh dan berdiri sendiri, keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil yang perlu kita penuhi. Masyarakat adil dan makmur kebahagiaan buat semua orang. Tidak ada penghisapan atau penindasan dan penghinaan. Semuanya bahagia dan semua sama rata. Dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, semuanya harus tercukupi bagi semua masyarakat Indonesia tanpa memandang suatu latar belakang mereka berasal dari suku mana. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Hal ini berarti keadilan tidak hanya berlaku bagi orang yang kaya saja, namun berlaku bagi semua orang yang tinggal atau hidup di bawah payung bernama NKRI tersebut. Seluruh rakyat Indonesia wajib dan boleh memiliki kesetaraan untuk berbicara, untuk hidup, untuk berpandangan, untuk berfilosofis. Itu semua diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kemudian upaya untuk menjaga nilai-nilai luhur Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat sejak nenek moyang kita dulu, dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai bangsa, sebagai generasi penerus, harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Jangan sampai degradasi moral sampai terus-menerus di tengah derasnya pengaruh globalisasi. Kita semakin melupakan jati diri keluhuran kita sebagai bangsa Indonesia. Dalam perspektif saya sendiri, kita boleh mengambil hal-hal positif dari negara-negara barat, seperti berpikir kritis, berpikir secara struktural, kemudian berkebudayaan yang indah, kemudian banyak hal positif yang boleh ditiru. Namun untuk hal-hal seperti yang berlawanan dan berkontradiksi dengan budaya luhur kita sebagai bangsa Indonesia, saya rasa itu tidak boleh kita lakukan, karena itu akan menodai jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk dapat hal tersebut, maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah melalui dunia pendidikan, dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Karena itu merupakan suatu fundamentalis kita sebagai manusia Indonesia yang tidak boleh kita lupakan, dan kita harus tetap bangga untuk menggunakannya.
Kemudian untuk lebih memasifkan atau lebih memasyarakatkan Pancasila pada setiap lapisan elemen masyarakat, dari tingkatan bawah, menengah, hingga kaya. Semuanya wajib untuk memiliki nilai-nilai moral dari kaidah Pancasila. Kemudian menerapkan nilai-nilai tersebut pada kehidupan sehari-hari. Karena percuma jika kita mengetahui jati diri kita, namun kita tidak pernah mempraktikannya pada kehidupan sehari-hari. Semua seperti hambar. Kemudian memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila. Dan juga menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan atau berkontradiksi dengan Pancasila. Kemudian berdasarkan apa yang saya sebutkan di atas, kesimpulannya adalah Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan oleh seluruh warga Indonesia, maka tidak mustahil cita-cita negara Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud. Kemudian dengan pentingnya pengamalan butir-butir Pancasila, maka saya menyarankan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila mulai dari diri sendiri. Karena perubahan berasal dari diri sendiri. Ketika kita menerapkan nilai-nilai tersebut, maka di sekitar kita juga akan otomatis mengikuti apa yang kita tanamkan. Sama halnya dengan membakar satu batang korek api di dalam kemasan batang korek api. Satu yang terbakar, kemudian lainnya ikut terbakar. Dan juga yang terakhir, Pancasila sebagai budaya yang positif bagi bangsa Indonesia, serta mampu kita sebagai bangsa mewujudkan tujuan dan cita-cita yang sesuai dan terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya Jagat Muhammad Sutanto, saya mengakhiri video yang saya buat. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.